Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin safwatu asyaik wa ala alihi wa sahbihi asyakirina ala na'maik as-sabirina ala balaik. Amma ba'du, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara Puhab yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membawakan yaitu 6 rahasia Allah yang digambarkan oleh kitab Nasul Ibad yang berbunyi Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara. Yang pertama, katama ridha fi ta'atin. Allah sembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Artinya taat yang mana yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil sekalipun. Nabi SAW bersabda, la tahkiranna bil ma'rufi syai'an. Jangan menganggap remeh kebaikan walaupun sekecil apapun. Walaupun cuman menuangkan air ke gelas-gelas untuk dibagikan kepada para tetamu, itu kecil, tapi di mata Allah sangat besar. Mudah-mudahan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita bertemu saudara kita, senyum, cerah ceria dengan saudara kita. Itu kecil, tapi di sana ada ridho Allah. Dan seperti kita menyingkirkan gangguan di jalan, sepertinya membuang beling dan lain sebagainya, karena imadatul ada anit thariq shadaqatun. Karena menyingkirkan barang yang di jalan adalah sedekah. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah sembunyikan murkanya di dalam maksiat. Artinya maksiat yang mana yang mendapat murka Allah? Walaupun kecil sekalipun kita wajib hindarkan. Contohnya main mata, termasuk dosa kecil. Tetapi takut-takut di sana ada murka Allah. Seperti contohnya, kalau kita ketulangan, bukan ketulangan kambing. Bukan ketulangan kambing, tapi ketulangan ikan. Itulah mudah-mudahan kita bisa meminimalisir dosa-dosa kecil, karena kita adalah orang yang sering berdosa. Yang ketiga, wa katamal lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang maksudnya Allah sembunyikan jatuhnya. Apa di awal Ramadan, apa di pertengahan Ramadan, apa di akhir Ramadan, Allah sembunyikan. Maksudnya artinya kita jangan menunggu sampai tanggal 23, 21, 25, 27, 29. Itu adalah para wali Allah. Itu adalah wali Allah pada sudah mengetahui datangnya bulan Ramadan atau datangnya Lailatul Qadar. Kalau kita sebagai orang awam menunggu dari awal Ramadan
tanggal 1 sampai dengan 29 atau 30 kita menunggu. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilainya 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Kemudian yang keempat, wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas. Allah sembunyikan walinya di antara manusia. Wali ini masyhur di langit, tersembunyi di bumi. Kita tidak boleh berlaku sombong terhadap manusia. Misalnya ada yang datang ke rumah kita, meminta-minta, kita tidak boleh menghardiknya. Kalau kita punya uang, kita berikan. Kalau kita punya uang, kita maaf, saya tidak punya uang. Yang jelas, kita tidak boleh menghardik orang yang datang ke rumah kita. Yang takutnya, yang datang itu waliullah. Waliullah ini ada dulu zaman Nabi SAW, Uwais Al-Qarni. Beliau hidup di zaman Nabi, tetapi beliau tidak bertemu Nabi. Berarti beliau bukan sahabat, beliau adalah tabi'in. Beliau tidak bertemu Nabi, kenapa? Karena menghargai ibunya yang sedang sakit di rumah. Setelah ibunya meninggal, beliau datang ke Madinah. Kemudian Nabi SAW memberitahukan kepada Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar, kamu minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kemudian Sayyidina Umar mengetahui bahwa Uwais Al-Qarni datang ke Madinah, maka Sayyidina Umar datang menemui Uwais Al-Qarni. Kemudian 3 kali dia jumpai tapi tidak ketemu. Yang ketiganya bertemu Uwais Al-Qarni. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kamu Uwais Al-Qarni kan? Iya. Kenapa Sayyidina Umar? Uwais Al-Qarni, saya diminta oleh Nabi SAW, minta didoakan kepada kamu. Wahai Sayyidina Umar, Uwais Al-Qarni mengenal Sayyidina Umar. Saya ini orang biasa. Masa kamu minta doa kepada saya? Saya orang biasa. Tapi Sayyidina Umar menjawab bahwa ini perintah Nabi SAW bahwa saya harus minta doa kepada kamu. Setelah Uwais Al-Qarni mendoakan, maka dia hilang lagi. Itulah waliullah. Masyhur di langit, tersembunyi di bumi. Kemudian yang kelima, wakatamal mauta fil umri. Allah sembunyikan mati di umur berapa. Ada saudara kita, tetangga kita yang meninggal di usia 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Jadi ini rahasia Allah. Wakatamal mauta fil umri. Jadi Allah sembunyikan mati di umur berapa. Mudah-mudahan kita mati semuanya di umur yang ditentukan oleh Allah SWT, dipanjangkan umur kita oleh Allah SWT, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keenam, wakatama sholatal wusta fi sholawat. Allah sembunyikan sholat wusta. Sholat wusta di dalam sholat. Berarti ada yang bilang sholat wusta itu sholat subuh, ada bilang sholat asar. Jadi kita semuanya mengagungkan semuanya sholat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh. Yang maksudnya kita harus mengutamakan sholat. Mudah-mudahan kita sholat pada awal waktu yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Inilah 6 rahasia Allah. Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah SWT menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.